Jakarta sepi, industri hiburan pun sunyi. Nyaris semua artis gigit jari karena syuting dan off-air tak diperbolehkan lagi. Gara-gara COVID-19, Ruben Onsu bahkan tak bisa lagi tidur pulas karena ribuan karyawannya hidup memelas. Lalu benarkah Ruben rela gali lubang tutup lubang agar bisa melihat senyum karyawannya di bulan Ramadan? Apa yang dilakukan Jessica Iskandar, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, dan sederet artis lainnya kala tabungan mereka terkuras untuk biaya hidup selama vakum syuting? Selama 30 menit, saya, Dias Lestari, akan mengulas perubahan drastis yang terjadi pada industri hiburan dan sederet artis selama pandemi corona. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Gara-gara corona, sederet artis mendadak merana. Setidaknya mereka tak bisa lagi mendulang rupiah dari acara off-air dan stripping karena harus mematuhi aturan social distancing. Tak ada lagi istilah artis papan atas, karena pamor mereka ditenggelamkan oleh pandemi COVID-19. Artis laris berhonor selangit pun kini harus putar otak untuk mengais rupiah. Daripada diam tak ada pemasukan dan hanya mengorek tabungan, Ayu Ting Ting rela menggantung mic dan kostum panggung untuk meretas usaha baru, menjual bakpao hasil buatan sendiri. Siapa sangka, tangan Ayu cukup cekatan mengolah adonan terigu. Sampai terpikirkan jual bakso tuh. Halo Teh. Putus-putus, Teh. Putus-putus. Teteh kenapa terpikirkan akhirnya menjual bakpao selama corona? Karena enak aja, buatnya juga nggak terlalu lama. Bilang rasanya enak. Kan sebelumnya kan aku suruh cobain Centilkin, ayah, ibu, Siva, saudara-saudara semuanya suka. Iya. Ya udah. Akhirnya jadi usaha ya Teh, nggak nyangka ya? Iyo. Rezeki mah dari mana aja, halal. Teh pelanggan paling jauh dari mana Teh? Pelanggan bakpao viral Teh. Kita coba buka Jabodetabek aja. Teh, sedikit dong resepnya apa aja Teh dari Teteh? Apa? Nggak boleh. Aduh. Teh boleh Teh Kasih. promoin lagi Teh, berapa harganya satu kotak Teh? Satu kotak 30.000, isi 4. Asik 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 kenal dirimu. Meski sempat buka usaha kue, Ayu berperan sebagai brand ambassador, bukan mengerahkan tenaga untuk mengolah kue. Tak heran aksi Ayu meracik adonan menjadi bakpao matang menjadi sorotan netizen. Orang tim dari aku bilang katanya kalau ini bakpao terkenalnya bakpao viral, udah namain aja bakpao viral. Ya udah bakpao viral lagi. Yang juga kan yang buat Ayu Ting Ting. Halo. Artis iya. Kalau artis biasanya mahal. Siapa yang buat? Yang buat Ayu Ting Ting. Kemarin 200. Lumayan berasa. Encok ya Teh? Bukan encok lagi. Kusut. Berbeda dengan Ayu, Jessica Iskandar belum tahu ingin buka usaha apa untuk menghadapi dampak COVID-19 bagi roda ekonominya. Meski sejumlah bisnis online-nya masih berjalan, tapi kalau mau jujur, gaya hidup Jedar ditopang oleh penghasilan dari industri hiburan. Lantas bagaimana Jedar membayar uang sekolah El Barak plus mengcover pengeluaran bulanan? Rugi dong, nggak ada pemasukan. Iya, tapi yang rugi juga bukan cuma aku doang kok, semua orang juga saat ini lagi ngalamin kerugian gitu. Itu pemasukan dari mana dong Kak? Kan biasa artis tuh kan kita taunya mereka dari syuting semua kan. Kalau nggak syuting ya nggak ada pemasukan. Nah Kak Jessica mengantisipasi itu gimana? Ya aku paling sekarang hidup dari tabungan, terus kayak masih ada beberapa kerjaan yang kayak Debbie LBT, Jedar Kosmetik masih jalan di online-nya gitu. Dari situ sih paling dari tabungan sih banyaknya. Penghasilan secara online gimana sama but Kak? Ada pengurangan nggak sih? Kalau but sih kemarin ada beberapa tempat di mall yang kayak misalnya mereka tutup, mereka
kerjaan. Tampil glamor, turun naik mobil mewah, bahkan di resto eksklusif. Mendadak harus direm sejumlah artis. Vakum berjamaah sampai batas waktu yang tak ditentukan, membuat artis multitalenta pun kelimpungan cari usaha alternatif. Ivan Gunawan yang namanya bersinar di panggung busana dan dunia presenting, bahkan terpaksa menjual profesi yang dulu tak pernah dibayangkannya. Jika dulu Igun mendulang rupiah dari nge-host dan merancang adi busana, sekarang harus menjadi penjual rempeyek. Iya, saya sekarang jadi jualan peyek. Buat saya makanya kemarin saya tulis di postingan saya bahwa saya nggak malu untuk jualan peyek gitu. Karena apa yang saya jual barangnya enak, kualitasnya juga bagus gitu. Jadi ya mungkin sekarang kan makanan yang paling gampang untuk dijualnya gitu. Dikemas menawan, diolah dari bahan pilihan, Igun pede memasarkan rempeyeknya. Artis yang pernah sekolah di Rusia ini cukup yakin bisnis rempeyeknya bisa membayar gaji dan THR karyawannya yang masih bertahan. Yang kita tahu semuanya juga pekerjaan kan tidak 100% berjalan sebagaimana mestinya gitu. Pegawai saya harus dirumahkan sekarang, tapi saya tetap juga harus membayar gajinya, harus mempersiapkan THR-nya gitu. Ya, saya sih tetap akan memberikan THR gitu. Karena bagaimanapun juga mereka sudah seperti keluarga saya nggak terbayangkan kalau mereka berhari raya tidak mendapatkan THR. Musisi dan penyanyi Andika Babang Tampan, mantan personel Kangen Band, juga terpaksa gantung gitar untuk fokus dengan usaha barunya menjual sembako. Andika membeli beras dari Lampung, kampung halamannya, untuk dijual di ibu kota dengan harga yang cukup murah. Bahkan beberapa waktu lalu, Andika bagi-bagi sembako kepada warga yang tak punya penghasilan tetap pasca pandemi corona melanda. Kalau bisnis beras itu kan bisnis gue sama teman-teman nih. Teman-teman gue yang nggak kerja gitu kan, maksudnya gue kan bingung minta pekerjaan, bagi kerjaan dong gitu, kerjanya apa gitu kan. Gue kan kerjanya nyanyi, teman-teman gue nggak bisa nyanyi gitu loh. Maksudnya suruh manggul-manggul son gitu kan. Jadi ada teman gue, teman sekolah, dia emang dulunya bisnis beras. Jadi jadi panggulnya gitu jadi kulinya nggak ngerti. Tiba-tiba bangkrut bosnya, terus gue rekrut, gue yang pegang gitu. Gue yang pegang, terus ya alhamdulillah awal-awalnya keluarnya 5 karung, terus nambah 10 karung, gue ganti namanya dengan brand gue sendiri gitu kan. Gue kasih nama Ningrat, terus mulai naik, sehari mulai 1 ton, mulai 2 ton, mulai 3 ton gitu. Mulai nambah gitu. Gue kan jatuhnya jualnya ke warung ya, ngedropin ke toko-toko gitu. Kalau orang jualnya nggak tahu, kalau gue ngambil yang premium aja, gue kasih itu mereka 95. Itu premium super. 95.000 atau 9.500 maksudnya dari per kilo gitu. Oh iya. Nah keuntungan gue di situ cuma 500 perak gitu. 500 per kilo ya. Bayangin aja kalau berapa kilo orang pesen gitu kan lumayan. Atau berapa ton gitu ya, tinggal dikalikan ya. Tambah-tambah anak jajan kan gitu. Sama seperti Andika, presenter Indra Bekti melihat peluang emas di bisnis jual beli sembako. Bekti cukup jeli dan lihai, terbukti sejumlah artis yang gencar menggelar acara bagi-bagi sembako memesan beras pada dirinya. Untuk charity gitu ya, untuk amal, mereka bantu orang lain lagi dengan mereka membeli berasnya aku gitu. Nah, tapi yang memang berdampak juga sih sebenarnya adalah pekerjaan aku ini sebagai MC gitu ya, untuk host gitu, untuk pekerja di TV atau mungkin acara-acara off air itu banyak dampaknya karena akhirnya TV mulai mengurangi syuting, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan off air itu ya udah dibatalin semua gitu. Jadi akhirnya ya saya pribadi pendapatan ya berkurang banget gitu ya, berasa banget.
Lantas apa yang dilakukan Dewi Persik, Ical Muhammad, Tara Budiman, dan Wijaya Saputra untuk mencari mesin uang baru? Bagaimana Ruben Onsu menenangkan ribuan karyawan yang menuntut gaji dan THR pasca dirumahkan? Biasa meraup ratusan juta per bulan, sejumlah artis stripping mendadak kehilangan penghasilan. Bagi artis yang menjadi tulang punggung keluarga, bahkan tumpuan harapan ribuan karyawan, roda ekonomi harus tetap berjalan. Jika Ayu Ting Ting jualan bakpao, apa yang dilakukan Dewi Persik, Anwar, Ical Muhammad, dan sejumlah pemeran tukang ojek pengkolan untuk mencari mesin uang baru? Benarkah di tengah larangan mudik, keluarga Anang Hermansyah tetap ingin merayakan Lebaran di kampung halaman? Baru sebulan mematuhi imbauan stay at home alias di rumah aja, sederet selebriti sudah kewalahan menghadapi dampak ekonomi akibat corona. Banyak yang gerak cepat mencari mesin penghasil uang baru selama industri masih lumpuh akibat aturan social distancing. Tapi bagi artis yang tak berbakat bisnis seperti Dewi Persik dan Wijaya Saputra alias Wijin, jualan di tengah pandemi corona bukanlah pilihan tepat. Daya beli masyarakat yang rendah akibat banyak yang mendadak tak punya penghasilan membuat Wijin dan DP ragu untuk jualan ini itu. Kalau berbicara mengenai usaha aku bingung nih gitu, karena seandainya pun aku usaha siapa yang mau beli gitu. Itu harus butuh kesadaran, karena yang kan saya bilang yang susah itu bukan hanya orang maaf ya, orang nggak punya saja, nggak mampu saja, tapi orang yang merasa mampu lagi susah juga. Jadi ini semua benar-benar stop segala sesuatu, apapun produksi atau banyak orang yang di PHK. Terus kalaupun saya jual, ya kita nggak bisa jual mahal atau mencari keuntungan di situ. Yang ada malah uang itu akan muter-muter lagi untuk kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Mewabahnya virus COVID-19 ini, kalau bagi gue ya kaget sih, shock. Kita kan nggak pernah tahu ya sampai kapan pandemi ini berakhir gitu. Jadi cuma bisa mengira-ngira doang. Tapi ya kalau saya sendiri sih manfaatin aja waktunya untuk berpikir dan memaksimalkan diri lah di rumah. Kira-kira rencana apa selanjutnya buat ke depan dari bisnis sendiri. Mengaku gampang iba, DP sulit saklek pada pembeli. Alih-alih jualan, akhirnya malah jadi ajang berbagi rezeki. Tapi ketika melihat keponakannya Lebi Wilayati pandai membuat jamu penambah stamina dan kekebalan tubuh, DP ingin menjadi penjual jamu kecil-kecilan. Tentu saja hukum dagang ala DP tetap berlaku, berjualan sekaligus beramal. Ya seperti itu, kalau usaha ya mungkin usaha jamu Lebi itulah ya, jamu supaya kita tetap imunnya bagus, tetap tetap sehat. Kalau yang lain-lain mungkin ya seperti jual cake, tapi mungkin tidak dengan cara yang mahal, tapi jangan mencari keuntungan, yang penting ada kegiatan gitu teh. Lebih banyak nasinya gitu. Ya mungkin Dewi Persik bisa jualan nasi bungkus, tapi saya bingungnya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan Mbak DP yang ada malah saya bukan jualan nasi, yang ada malah saya bisa kasih. Sama seperti DP, Tara Budiman mengubah haluan bisnisnya selama pandemi corona melanda. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban COVID-19, Tara yang menekuni bisnis clothing line mengaku tak mengambil untung besar. Terlebih jelang Lebaran, ladang amal dan bisnis bisa diretas beriringan karena masyarakat butuh pakaian baru yang harganya terjangkau. Jadi kalau sekarang tuh mungkin kita harus putar otak. Gimana putar otaknya? Ya kita harus bisa menjual sekaligus berdonasi gitu. Maksudnya dengan adanya pandemi ini, gue kira bersama teman-teman berpikir bukan cuma keuntungan yang kita cari, tapi gimana caranya kita juga bisa membantu satu sama lain. Jadi ketika kita berjualan sebuah
barang, ya gimana caranya barang itu bisa mendonasikan atau membantu orang lain. Itu sih. Alhamdulillah karyawan-karyawan yang kerja sama gua nggak ada yang di PHK. Kalian tetap membayarkan THR kepada mereka. Tetap sih kalau untuk THR kan itu sudah kewajiban ya. Sebenarnya kalau untuk nasib karyawan kita, alhamdulillah beberapa ada yang memang udah kita bilangin untuk di rumah aja dulu, untuk tidak bekerja langsung ke kantor, karena kan memang ada himbauan dari pemerintah gitu untuk meminimalisir yang namanya kegiatan yang ada di luar. Berbeda dengan Tara, Ruben Onsu yang meretas usaha kuliner kelimpungan menghadapi gejolak di perusahaannya pasca diterpa badai corona. 6.500 karyawan di berbagai cabang resto cepat saji yang dibukanya terpaksa dirumahkan sampai batas waktu yang tak bisa ditentukan. Bahkan Ruben mengaku tak lagi bisa tidur nyenyak lantaran membayangkan nasib keluarga para karyawannya yang mendadak harus hidup prihatin jelang bulan Ramadan. Sedih saya, mungkin saya perasa sekali kali ya, jadi saya bingung juga dengar kata-kata dirumahkan itu bagaimana ya perasaan keluarganya, bagaimana ya, sementara setiap tanggal gajian itu tanggal yang paling ditunggu oleh keluarganya. Ada beberapa di antara kita yang kalau gajian uangnya memang udah mesti dibagi-bagi, di sini udah ada bagian ya kan biasanya kalau kita ada duit ya. Ya saya bilang sama mereka semua, nih, ini ada ladang ini nih ya, coba diolah bareng-bareng aja deh. Ayo semuanya, yang penting jangan sampai ada teman-teman kalian yang dirumahkan. Ayo, yang ini kerjaan ini, yang ini kerjaan ini, yang ini kerjaan ini, yang ini kerjaan ini. Jadi ada yang jabatannya udah bagus banget, ya gue gak ada pilihan lain, lo potong deh itu tunjang. 3 tahun meretas bisnis resto cepat saji dengan menu andalan ayam, Bensu tak menyangka bisnisnya terancam gulung tikar dalam hitungan minggu. Berbagai cara ditempuh Bensu untuk menghidupkan asa di tengah nelangsa. Tapi apa yang bisa Bensu perbuat dalam waktu singkat untuk menghapus derita karyawan yang jumlahnya ribuan? Benarkah Bensu rela gali lubang tutup lubang untuk mencari dana THR? Kan karyawan saya juga ada orang yang dia kerja juga nitipin anaknya dulu ke mertuanya, nitipin ini, terus dia sampai rumah terus dia bilang dia nggak kerja lagi, gimana ya. Jadi saya kayak takut dengar kata-kata itu gitu. Jadi saya selalu bilang ke adik saya, terus ke finance dan yang lainnya, kita push ya, kita cari dengan cara lain. Saya masih punya waktu. Jadi saya kayak lagi ada bom waktu aja di pikiran saya. Sebelum Ramadan minimal mereka punya uang, sebelum Ramadan mereka minimal punya uang. Ya gue gimana caranya? Jadi ya ketika ada TV nawarin live lagi, gue di sini ya gue nggak punya pilihan lain. THR masih saya terus usahakan terus. Jadi itu yang saya terus cari. Ya gali lubang tutup lubang itu udah pasti nggak mungkin nggak. Sama seperti Bensu, Anang Hermansyah yang membuka resto cepat saji bersama Ashanti sang istri harus memikirkan ratusan karyawan yang terpaksa diliburkan. Mantan anggota DPR ini tengah memutar otak agar karyawannya tetap mendapatkan gaji dan THR secara layak meski omset perusahaan terjun bebas ke titik nadir. Dalam keadaan hari ini semuanya menurun. Apakah ada PHK atau karyawan yang dirumahkan gitu? Nggak ada. Tapi udah ada persiapan belum Mas buat agar tidak ada karyawan yang dirumahkan gitu Mas sampai nanti pandemi ini berakhir? Kita akan mengusahakan cara terbaik buat semuanya, bukan cara terbaik buat saya enggak. Terus masalah bisnis, ya, kerugian bisnis itu bisa dikejar. Tapi kalau hanya kita memberikan itu kan menjadi bisa putus macam-macam. Padahal kalau cuma masalah bisnis kan kita bisa nanti pada keadaan membaik lagi kalau rezeki Tuhan dikasih lagi kan ada. Tapi sampai sekarang bisnis tersebut masih berjalan secara online gitu Mas atau bagaimana? Jalan cepat online aja. Anjuran pemerintah makanan boleh jalan tapi harus dijaga dengan protokol yang PSBB sudah tentukan dan kita harus mengikuti aturan itu dengan baik karena sudah ada punishment-nya. Itu sebagai cara untuk mempertahankan bisnis yang masih di tengah wabah seperti ini. Bukan mempertahankan bisnis tapi mempertahankan hidup. Iya, kalau mempertahankan bisnis doang, kalau orangnya mati apa gunanya? Di tengah suasana prihatin akibat pandemi corona,
Urusan mudik lebaran ke Jember, kampung halamannya, menjadi nomor sekian bagi ayah 4 anak ini. Tahun ini kan nggak mudik, sesuai lagunya aku kan nggak mudik. Yang rencana tahun ini emang mau di Jember, tapi jadi nggak jadi. Apa mungkin bikin di Jember, sebetulnya bikin di Jember, udah rencana mau di Jember, emang kita susun tahun ini. Lantas bisnis apa yang diretas Ical Muhammad dan Jane Shalimar setelah bisnis selamanya kolaps diterjang badai corona? Ketika dakwah massal dianggap melanggar aturan social distancing, apa yang dilakukan Ustadz Zaki Mirza dan Riza Muhammad untuk menjemput rezeki? Banyak kisah pilu tentang nasib para medis dan pelayan publik yang meninggal akibat COVID-19. Artis sebagai figur panutan juga diimbau agar mematuhi kebijakan pemerintah. Lantas bagaimana dengan para dai yang tak bisa syiar dan menjemput rezeki karena aturan social distancing? Benarkah Ustadz Zaki Mirza dan Riza Muhammad memilih berdakwah via online? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Beragam lahan bisnis tengah gersang dari laba, bahkan gulung tikar akibat corona. Sejumlah artis mencoba mencari peluang di tengah keprihatinan. Ical Muhammad dan Jane Shalimar misalnya, buru-buru melirik bisnis masker dan alat pelindung diri ketika permintaan alat-alat kesehatan itu meningkat di tengah mengganasnya pandemi COVID-19. Ical yang sebelumnya berjualan souvenir, langsung alih produk begitu ditantang menyediakan ribuan masker dan APD. Mas, kalau boleh tahu sampai sekarang harga jualnya APD dari Mas Ical berapaan, Mas? Masih wajar kah? Apa sudah naik juga kah harganya mengikuti harga pasar yang lain? Gini, dari kita bikin harga kita stay di 35.000. Nah, cuman seminggu ini karena kita susah cari kain ya. Impornya pun baru datang minggu ini, kita cuma naik 5.000 perak dari satu piece-nya. Ya pasti pandemi corona ini mempengaruhi semuanya. Sampai terkadang tuh dalam pikiran saya justru malah terkadang mikirin kru gitu. Berarti dengan adanya ini juga membantu pemasukan para kru-kru yang tidak bekerja karena syuting ini ya? Tak mau berlama-lama merana karena corona, Jane Shalimar yang belum lama menikah memutuskan untuk jualan masker dan APD untuk menghidupkan roda bisnis keluarga barunya. Bermarkas di Bandung, Jawa Barat, Jane menunjukkan rumah produk garmennya. Jadi memang aku sama suami itu ngejalanin pabrik garmen dan dibantu juga sama teman-teman pada di sini semua. Terus suami baju orange. Terus karena adanya kejadian virus corona dan lain sebagainya ini, otomatis kan produksi untuk baju-baju kayak jaket gitu-gitu kan otomatis berkurang. Akhirnya kita ngalih fungsikan pabrik ini untuk membuat APD. Dalam sehari jadi berapa Kak Jen? Apa? Dalam sehari jadinya berapa? Sehari bisa memproduksi 1.000. Jadi memang kita dibantu sama Pak Haji Eri. Ya ini Pak Hajinya. Nah ini lokasinya Kang Jo. Hai. Hai. Neng. Ini yang lagi pada produksi.
Ini untuk cutting ya? Ya, untuk lokasi cutting. Jadi ini untuk lokasi cutting, tempat stok barang bahan, finishing, cutting atau finishing. Tak hanya sejumlah selebriti, sejumlah dai kondang pun harus merasakan dampak wabah COVID-19. Seperti yang dirasakan Ustadz Muda Riza Muhammad yang harus menunda syiar dakwahnya untuk 3 bulan ke depan, lantaran adanya peraturan pembatasan sosial berskala besar dan social distancing. Hal ini tentu saja berimbas pada perekonomian rumah tangganya. Beberapa MOU yang sudah ditandatangani, mereka tetap bersikukuh akan mengadakan acara, cuman ketika ditanya kapan, jawabannya adalah sampai pada tanggal yang tidak bisa ditentukan. Solusi yang saya lakukan itu adalah saat ini memang karena kita basisnya cuma dari online dan satu-satunya online, ya udah kita bikin kegiatan-kegiatan yang bisa nutupin uang belanja. Contoh apa? Kemarin kita sempat jualan kue lumpur ya. Saya iseng-iseng aja via Instagram aja jualan lumpur. Ternyata feedbacknya banyak, orderan juga banyak. Akhirnya kita bikin dan kita antar kepada pelanggan. Dan itu lumayan lah, cukup untuk nutupin biaya operasional hari-hari. Positifnya adalah work from home ini adalah quality time bersama family, quality time bersama anak-anak juga maksimal. Yang biasanya saya ketemu cuma malam hari, berangkat petang, pulang petang, kini anytime. Senasib dengan Ustadz Riza, Ustadz Zaki Mirza juga merasakan banyaknya jadwal syiar yang harus di-cancel lantaran wabah COVID-19. Tak hanya itu, sejumlah bisnis miliknya pun terpaksa harus ditutup. Ya saya sedih ya, maksudnya beberapa bidang usaha saya kan kayak distro, ruko gitu ya. Terus kalau malam kita buka takoyaki karena di sini banyak perumahan padat. Iya. Itu pun harus tutup sekarang. Saya kumpulin semua karyawan. Berapa orang, Sir? Ada sekitar 6 sampai 7. Iya. Nah, saya bilang ya apa adanya, saya sampaikan bahwa keadaan semua juga harus terdampak dari efek COVID-19. Ya mau tidak mau memang akhirnya sebagian ada beberapa yang dirumahkan. Kalau ya akhirnya mau nggak mau karena istri saya udah biasa dagang online, akhirnya sekarang ya bantu-bantu dagang online juga sih. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Hal ini yang seakan menjadi pegangan bagi Ustadz Zaki. Meski ekonominya kini tengah lesu, Ustadz yang akrab disapa Bang Jack ini bersyukur jadwal konser di stasiun televisi swasta masih tetap berjalan meski harus menjalani prosedur yang ketat. Ustadz Zaki pun bersyukur kini ia bisa memiliki waktu bersama keluarga. Kalau saya lebih banyak ini ya, ada beberapa jadwal on air tapping buat bulan Ramadan yang masih harus tetap syuting gitu. Tapi itu pun harus dengan prosedur yang berlapis lah, ketat. Di balik kisah kegetiran sejumlah selebriti dan dai kondang yang harus survive di tengah ekonomi yang tak menentu akibat COVID-19, banyak kisah haru yang datang dari para petugas medis yang menjadi garda terdepan membantu para pasien untuk sembuh dari COVID-19. Dengan derai air mata di hadapan Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, para tenaga medis ini mengungkapkan kerinduan mereka pada keluarga. Curahan hati ini membuat Jenderal Andika pun meneteskan air mata. Selamat siang Ibu, izin. Saya Perawat Yurna dari ruangan Cipto, Ibu izin.
kami sudah menerima madu dari Bekasi. Ini membuat kami semakin semangat dalam bertugas. Kami makin fit. Doakan kami di sini semakin sehat. Dan kami bisa pulang ke rumah ketemu keluarga. Mbak Nina sudah berapa lama nggak pulang? Sudah sebulan lebih Pak izin. Di sisi lain, seorang anak berusia 9 tahun bernama Hafid mendatangi Polsek Dayakolot Polresta Bandung dengan membawa sebuah kaleng berisi uang pecahan koin hasil tabungannya yang ingin ia sumbangkan untuk membeli alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis yang memang sangat membutuhkan. Ketulusan Hafid tentu saja menggetarkan hati nurani masyarakat. Pasalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu memiliki hati dan niat tulus untuk bisa membantu para medis. Ibu kerja di mana? Lantas ayam di depan SDN. Terus untuk ibu masih jajan putranya berapa sehari? Enggak, jadi nggak pegang uang. Ini makanya mau jajan ibu kasih 2.000 aja gitu. Terus sekarang juga nggak semua bawa uang. Ternyata sama anaknya ditabungin 1.000 deh setiap hari deh. Pas lihat TV, dia nanya, Bu apa itu APD gitu. APD itu apa sih, alat pelindung diri kata ibu. Kok katanya kekurangan gitu Bu? Iya kata ibu. Pengen ngasih tapi nggak punya uang kata dia. Tapi ada uang tabungan ada ya katanya. Tapi itu kan buat kakak kata dia. Dibiarin lah makanya belum nikah kata